kabar? Selamat datang di channel Ade Yolanda Effendi. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa makhluk hidup, gak akan terbentuk termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel. Sel apa aja tuh? Yang paling luar ini ibaratnya kulitnya. Sel ini disebut membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel membran sel bersifat semi permeable. Jadi cuman zat-zat tertentu yang masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, yaitu ektoplasma. Ektoplasma itu bagian luar, endoplasma bagian dalam. Eksis artinya luar, en atau in dalam. Bagian dalam lebih mudah kan hafalinnya? Sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe, dan hidupkan loncengmu agar kamu tidak ketinggalan. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel, yaitu yang pertama kategorinya adalah sel-sel ekariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel ekariotik adalah sel yang lebih atau sel kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah prokaryotik sel. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak tergantung. Sel prokaryotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. What are organel? Jadi, apa itu organel? Organ yang berarti organ kecil adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti pusat kontrol sel. Inti nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan. Dan bagaimana hal itu akan melakukannya? Kromatin khusus adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran sel ketika sel siap untuk membelah. DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Ini juga mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting mesensis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Kadang-kadang disingkat dengan RE. Ada 2 jenis RE, yaitu yang pertama, RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi kadang-kadang disebut badan Golgi. Menurut mereka, protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah
menjadi bentuk yang sel dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di taman ini, sel vakula sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan adalah akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk kedua hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memilih lebih mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis rongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotrofik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, bahwa bentuk dengkungan dan melindungi. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel memiliki. Berikut adalah hanya beberapa pada manusia, misalnya saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu perangkat menghirup partikel udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang unik di beberapa sel ada flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Sebuah flagella seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Rangkumannya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebutkan tadi. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Dan meskipun hanya sel tumbuhan memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria. Ini adalah semua materi tentang struktur sel. Agar semakin banyak orang mengetahui tentang struktur sel, yuk silakan di komen di kolom komentar. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa di like dan komen dan subscribe video ini agar kamu tidak ketinggalan. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek,
tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan.